Jadi banyak yang kadang di masyarakat itu kadang kalau ada gangguan-gangguan langsung disalahkan, "Ah, jin ini." Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madarikal jari wa jama'ani bih fi kulli atwari wa alihi wasabbiya nur. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi berjumpa bersama kami Matam Pare-Pare Official. Insyaallah kita akan mewawancarai salah satu sahabat kita Ustaz Darjah mengenai tanggapannya tentang dunia hal mistik atau seputar tentang jin dan ilmu sihir. Karena melihat juga perkembangan di salah satu kampus kita, terkadang banyak teman-teman mahasiswa ketika melakukan kegiatan ada yang biasa diganggu atau kerasukan, bahkan biasa ada yang sakit. Kemudian ketika ditanya bagaimana sakitnya, ada indikasi yang mengatakan diguna-gunalah, ada yang mengatakan dia diganggu oleh setan lah. Maka kami datang di sini untuk mewawancarai Ustadz, bagaimana tanggapannya tentang hal-hal yang seperti demikian. Nah, kami juga sudah mempersiapkan ini beberapa pertanyaan. Mungkin kita bertanya pada pertanyaan yang awal, yaitu uh, jenis-jenis ini, jenis-jenis jin dan sihir. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz bagaimana ini jenis-jenis jin atau jenis-jenis sihir lah. Kami Ustaz. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa rahmatan lil alamin wa hudan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama sahabat-sahabat dari Matan berkunjung silaturahim sharing keilmuan terkait beberapa hal ya. Eh, Memang cukup menarik ya tadi pertanyaannya terkait seputar jin ataupun jin ataupun hal-hal yang bersifat mistik. Cuma yang paling utama sebelum kita senang membaca, senang menonton ataupun senang melihat hal-hal mistik ataupun hal-hal yang terkait dengan dunia goib atau dunia jin, semestinya saya harapkan kepada para sahabat-sahabat, teman-teman semua lebih fokus dulu kepada diri sendiri. Bagaimana kita mau memahami saudara-saudara kita dari bangsa jin kalau kita sendiri tidak memahami diri kita sendiri sebagai insan atau biasa kita istilahkan manusia. Secara umum ya, kalau kita berbicara terkait jin, kalau kan kita ini ada kesamaan dan ada perbedaan. Jadi yang pertama adalah agar kita bisa saling memahami sesama makhluk dari Allah Ta'ala. Eh, di kalam Allah di ayat surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Iya, iya. Eh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi sekiranya terjemahannya bahwa kita ini bangsa manusia, bangsa jin diciptakan ataupun dijadikan oleh Allah Ta'ala tak lain untuk ibadah. Jadi kita punya kesamaan bahwa kita sama-sama di hadapan Allah makhluk
dan hamba. Jadi itu yang dipahami bahwa kita sama-sama. Jadi nanti kalau kita sudah paham bahwa ada kesamaan, sama-sama hamba di hadapan Allah Ta'ala, berarti kita punya tugas yang sama bahwa kita ini memang dicipta tak lain untuk ibadah. Ya. Jadi sama-sama mengabdi kepada Allah Ta'ala. Itu gambaran yang kesamaannya. Kalau kita mencoba menelusuri perbedaan-perbedaan, ya tentunya dari segi ciptaan, bahan dasarnya ya berbeda. Ya. Kita ini dicipta kalau dari beberapa literatur ataupun dalil, ayat, hadis, bahwa kita ini karena kita Bani Adam, Banul Adam, dari bangsa Adam, jadi kita dicipta dari bahan dasar tanah. Ya. Sementara saudara kita dari bangsa jin itu dicipta dari nar atau api. Jadi dari segi bahan dasar diciptakan sudah berbeda. Ya. Kita dari tanah, saudara-saudara dari bangsa jin itu tercipta dari api. Kemudian dikaitkan juga dengan penghambaan dengan Tuhan Allah Ta'ala, di surah Jin itu ayat 11 ya. Ayat 11 bahwa kalau berbicara terkait bangsa jin itu, mereka itu ada yang soleh, jadi bisa dari bangsa jin itu sampai ke makam wali-wali Allah. Jadi ada yang soleh, ada juga yang sebaliknya kalau di Al-Quran itu ya, surah Jin ayat 11. Jadi berarti sama halnya dengan manusia, ada yang soleh, ada juga yang kufur dari Allah Ta'ala. Jadi itu masuk persamaan juga. Jadi banyak yang kadang di masyarakat itu kadang kalau ada gangguan-gangguan langsung disalahkan, jin ini, jin ini. Iya, padahal sebenarnya semestinya adab kita ini sebagai insan, artinya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi harus juga punya adab bahwa memahami bahwa tidak semua jin itu kufur ataupun jahat ataupun istilahnya suka mengganggu, karena mereka juga sama dengan kita, manusia juga begitu, ada yang baik ada yang buruk, kadang hari ini baik ternyata buruk lagi besoknya dan seterusnya. Karena seperti itulah kita punya persamaan antara saudara kita bangsa jin itu dan bangsa manusia. Secara istilah bisa kita pahami bahwa kalau jin itu sesuatu yang halus ataupun tersembunyi. Jadi sesuatu yang halus ataupun tersembunyi itu berarti dia ada, tapi secara kasat mata secara umum artinya tidak semua orang mampu melihat. Maksudnya tersembunyi kan berarti ada, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Ya. Cuma kalau di Al-Quran ada beberapa memang menegaskan bahwa mereka ada hijabnya dengan kita sehingga kita tidak bisa melihatnya. Jadi ya seperti itu istilahnya. Mungkin itu alasan juga beberapa orang selalu menyalahkan jin kalau ada yang sakit, ada yang ini karena tidak terlihat, tidak kelihatan. Jadi mungkin seperti itu gambaran-gambaran terkait kalau kita berbicara jin. Jadi harus saling memahami. Jadi saya cuma ingin tegaskan bahwa kita sama-sama mengabdi kepada Allah Ta'ala. Mereka ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang tidak. Begitupun dengan kita manusia ini, kadang kita beriman, kadang tidak. Jadi sama kondisi ataupun posisi-posisinya di dunia ini. Selama hati tidak bisa dibersihkan karena terhubung dengan ruhani itu, maka sulit ceritanya untuk terbebas dari gangguan-gangguan. Jadi gangguan ini tidak selamanya terkait dengan jin-jin zalim atau jin yang suka mengganggu.